Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kami ingin menyambut rekan-rekan yang pada pagi hari ini sudah siap untuk bergabung dalam saat online course. Hari ini kita akan mempercakapkan masih seputar tentang dunia menafsir dan mengkhotbahkan Alkitab. Hadir bersama-sama dengan kita nanti Pendeta Paulus Surya yang akan menyampaikan tema seputar bagaimana kita bisa menafsirkan Alkitab dan juga mengkhotbahkannya dengan cara yang berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ini sebenarnya adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama memang terpisah cukup jauh begitu ya. Pertemuan pertama itu membahas reasoningnya, why-nya. Nah, kalau kali ini kita akan membahas how to-nya. Kita mengerti bahwa percakapan tentang khotbah yang Christ-centered, gospel-centered, ataupun istilah sejenis itu makin marak pada masa kini, dan kita akan belajar untuk bagaimana melakukan hal itu dengan baik dan bertanggung jawab. Narasumber kita, Pendeta Paulus Surya, melayani di Australia, dan concern-nya terkait dengan homiletik adalah terkait dengan tema-tema seperti ini, Christ-centered, bagaimana kita mengkhotbahkan sesuatu yang berpusat kepada Kristus dan Injil-Nya. Semua materi nanti akan tersedia dan bisa di-download, Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan dan menanyakan itu. Saya, Pendeta WP, akan menjadi moderator Bapak Ibu. Jadi nanti pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Kalau Bapak Ibu ingin menanyakan langsung, nanti tolong gunakan fitur raise hand ya. Tolong jangan lakukan secara manual, karena Bapak Ibu mengerti bahwa jangan raise hand seperti ini ya, kami nggak bisa mengawasi layar Bapak Ibu. Make sure bahwa Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand. Sebelum ada yang protes, saya sudah raise hand berulang kali di layar, kok nggak ada yang lihat. Kami memang tidak bisa melihat layar Bapak Ibu, begitu ya. Jadi gunakan fitur raise hand, nanti saya akan memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melakukannya. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita mulai dengan presentasi dari Pendeta Paulus Surya. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan kami, memperdalam pengenalan kami, secara khusus untuk tema yang kami percakapkan pada hari ini. Hadirlah di tengah kami agar percakapan ini sungguh bermanfaat bagi pelayanan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari Pak Paulus Surya, silahkan, tolong di-unmute dulu. Kalau di Australia jam berapa ya Pak sekarang Pak? Jam 11 Pak BP. Oh jam 11 ya, lebih maju 1 jam ya Pak ya. Ya. Semoga Terima kasih Pak BP. Belum jam makan siang Bapak ya. Belum, ya. Ya, silakan Pak Paulus. Ya, baik. Kami akan menyimak dari Bapak. Ya, terima kasih Pak BP. Terima kasih Pak Hari, pihak Saat yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan materi pada siang hari ini. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya Paulus Surya, saya melayani di sebuah gereja di kota Perth. Dan ya, berkat Tuhan, kami di kota ini sebetulnya sudah terbebas dari coronavirus. Tapi kota-kota tetangga kami masih bergumul dengan coronavirus ya. Second outbreak di Melbourne, di Sydney, sampai hari ini. Nah, 2 minggu lalu, karena kami di sini sudah bisa mengadakan pertemuan fisik, maka pengurus itu mengadakan satu retreat untuk raker ya, rapat kerja. Nah, di dalam retreat itu salah satu hal yang kami bahas yaitu sebuah buku yang berjudul Analog Church dari J. Kim. Mungkin sebagian saudara sudah tahu buku itu atau bahkan membacanya ya. Buku itu pada dasarnya salah satu hal yang ditekankan adalah mengingatkan supaya di era digital ini kita tetap harus berpikir bagaimana gereja itu bisa dilaksanakan secara analog yang lebih sehat ya.
Nah, salah satu penekanan juga bahwa tantangan yang bisa menjadi bahaya dari digital era ini, yaitu terlalu banyak choices ya, terlalu banyak pilihan-pilihan, baik itu di dalam kita itu melihat video-video, berita-berita, game, bahkan juga di dalam kekristenan. Saudara kalau perhatikan, maka di dalam kekristenan pun saudara akan banyak dibanjiri dengan acara-acara seminar, webinar, seminar, dan sebagainya ya. Nah, dengan banyaknya choices begitu, tantangannya seringkali justru kita itu bisa menjadi dangkal. Karena kita hanya belajar sedikit sini, sedikit sana, sedikit sini, sedikit sana. Padahal saudara-saudara untuk pemahaman sejati atau pertumbuhan yang sejati itu perlu at least 3K. Kesabaran, kedalaman, dan juga komunitas. Nah, saudara-saudara, saya setuju bahwa di dalam kita mempelajari tentang memahami dan menginterpretasi Alkitab secara kristosentris, juga diperlukan 3 hal itu, saudara. Yaitu yang pertama, kesabaran. Artinya, saudara-saudara nanti pada waktu sudah mempelajari, kita tetap perlu berlatih, dan menerapkan. Jadi ini seperti kita itu belajar tentang berenang, kita bisa lihat videonya, tetapi tanpa dilatih, itu kita tidak bisa tetap berenang. Demikian juga pada waktu kita belum bisa pasang dasi, maka pada waktu kita misalnya ke YouTube, cara pasang dasi, kita ngelihat begitu saja, nggak langsung bisa, tetapi perlu latihan, dan latihan. Demikian juga, saudara-saudara, saya percaya bahwa di dalam kita nanti mau mengkhotbahkan atau kita PA pribadi atau mengajar sekolah minggu, bagaimana berita kristosentris itu bisa kita terapkan, kita sampaikan, kita juga perlu menerapkan, dan latihan. Itu butuh kesabaran. Lalu yang kedua, juga butuh kedalaman. Jadi saudara-saudara butuh kedalaman dalam pengertian ini harus terus dipelajari terus-menerus ya. Karena meskipun kelihatan ini halnya mendasar kelihatannya, secara mendasar kita tahu gospel, Injil, Kristus itu apa, tetapi seringkali banyak dimensi-dimensi yang kita itu kalau tidak pelajari, kita tidak tahu, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudara di dalam pertemuan yang cukup singkat ini, hanya kurang lebih 1,5 jam ini, tentunya saudara-saudara ada banyak hal yang kita itu bisa pelajari lebih lagi. Maka di dalam apa yang nanti saya akan sampaikan, saya akan memberikan juga beberapa buku-buku yang saudara itu bisa miliki, bahkan pelajari lebih dalam lagi. Jadi buku-buku itu saudara nanti juga bisa, kalau bisa beli atau saudara bisa cari untuk bisa dipelajari. Demikian pula mungkin saat online course yang bulan Juli tentang mengapa kita perlu mengkhotbahkan khotbah secara kristosentris, dan juga mungkin yang saat ini tentang bagaimana kita bisa mengenali berita kristosentris itu, saudara bisa dengarkan lagi juga. Nah, saudara-saudara juga yang ketiga, kita perlu komunitas ya. Perlu komunitas itu artinya, saudara kalau bisa nanti bersama dengan beberapa rekan, itu mempelajari bersama, menerapkan bersama, memberikan masukan-masukan bersama. Seperti saya sendiri di gereja di sini, saudara-saudara, saya mengajarkan hal ini kepada para majelis. Sehingga mereka sekarang sudah bisa untuk juga memahami bagaimana PA pribadi menemukan berita kristosentris, bahkan dari mereka ada juga yang bisa memimpin PA, memimpin khotbah. Bahkan kalau ada memimpin PA, kami itu ada grup, bagaimana untuk bisa kita saling memberikan encourage, mengetahui inti beritanya apa, berita kristosentrisnya apa, dan itu menjadi satu kekuatan tersendiri. Jadi saya encourage juga bagi Bapak Ibu, untuk juga bisa nantinya itu memiliki grup atau rekan-rekan komunitas, untuk kita bisa mempelajari terus tentang kebenaran ini. Nah, baik saudara-saudara, sekarang saya akan share screen di sini tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu how to interpret the Bible in a Christ-centered way. Bagaimana kita itu menafsirkan Alkitab secara kristosentris. Saudara, saya akan sampaikan kurang lebih 45 menit ya. Setelah itu saya buka untuk saudara boleh memberi komen dan juga mungkin tanya jawab. Saudara mungkin sebagian besar di sini sudah mengikuti saat online course yang saya pimpin bulan lalu ya, tentang mengapa kita perlu mengkhotbahkan atau memahami Alkitab secara kristosentris. Tetapi mungkin ada juga saudara yang tidak ikut yang bulan lalu. Jadi saya akan ulangkan secara cepat saja saudara-saudara ya, mengapa saudara dan saya perlu untuk
mengkhotbahkan atau memahami Alkitab, menginterpretasi Alkitab secara kristosentris. Mengapa? Ada 5 hal waktu itu, saudara-saudara ya. Karena yang pertama, seluruh Alkitab berbicara tentang Yesus dan karya keselamatan di dalamnya dengan ayat-ayat yang saya berikan. Yang kedua, berita Injil, berita Kristus dan karya keselamatannya bukan hanya bagi orang-orang yang belum percaya. Seringkali kita berpikir Injil, berita tentang Kristus dan karya keselamatannya hanya untuk orang yang belum percaya. Padahal untuk orang yang sudah percaya, untuk bisa bertumbuh secara sehat, itu juga sama, membutuhkan Injil itu. Hanya harus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Yang ketiga, kenapa kita perlu menginterpretasi Alkitab secara kristosentris untuk membedakan dengan berita moralistik atau legalistik yang seringkali itu menjadi default mode, kecenderungan hati memang setiap orang. Sehingga kita perlu mengkhotbahkan berita Injil atau kristosentris di dalam khotbah kita bukan hanya pada waktu KKR, tetapi juga khotbah setiap minggu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, karena berita kristosentris adalah berita yang bisa memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensial manusia, yang berhubungan dengan kepuasan hidup, pengakuan, pengampunan, dan sebagainya. Dan juga yang kelima terakhir, hanya berita yang kristosentris, Injil Kristus dan karya keselamatannya yang bisa memenuhi kebutuhan fundamental manusia di dalam menjalani pergumulan hidup ini, penderitaan, kejahatan, bahkan kematian, berita kristosentris yang bisa memberi jawab secara final. Nah, itu secara ringkasnya demikian. Sekarang, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam satu pembahasan, yaitu mengenai ini ya, saudara-saudara. Mengapa kita perlu menginterpretasi Alkitab? Itu kita sudah pahami. Sekarang bagaimana, ya saudara-saudara ya, bagaimana menginterpretasi Alkitab secara kristosentris. Bagaimana? Nah, saudara-saudara, tentunya kalau saudara-saudara ikut juga bulan lalu, ini bagian ini saudara-saudara pernah lihat ya, yaitu kita bagaimana bisa menggali Alkitab itu secara kristosentris, itu harus ada 4 unsur ini, yaitu teks Alkitab yang kita bahas. Lalu yang kedua, kita tetap harus cari tahu arti sesuai konteksnya. Ya, jadi bukan dari teks Alkitab langsung ke berita kristosentrisnya. Tetapi kita perlu untuk memahami konteks itu, digali konteksnya, analisa kata, analisa sastra, analisa genre-nya dan sebagainya, bahkan temukan juga amanat teksnya itu apa, gitu ya. Dari situ kemudian kita baru melihat berita kristosentrisnya apa di dalam teks yang akan kita khotbahkan itu. Lalu tentunya kita aplikasikan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, bagaimana kita bisa menafsirkan Alkitab secara kristosentris, itu bukan satu langsung ketiga berita kristosentris dan aplikasi. Melewati yang kedua, ini bukan ya saudara-saudara ya. Tetapi juga bukan, yang dimaksud dengan menginterpretasi Alkitab secara kristosentris itu bukan nomor 1 ke nomor 2, lalu aplikasi meninggalkan berita kristosentrisnya. Nah, ini yang seringkali terjadi pada kita yang belajar teologi, belajar Alkitab di sekolah teologi. Kita pikir dengan menginterpretasi secara konteks sudah cukup, langsung aplikasi, dan kita meninggalkan berita kristosentrisnya. Dan yang paling bahaya adalah teks Alkitab, arti sesuai konteks ditinggalkan, berita kristosentris ditinggalkan, langsung aplikasi. Dan yang paling parah adalah nggak ada teks Alkitab juga, kita aplikasi saja. Kita bicara mimpi-mimpi dan sebagainya. Nah, saudara, menginterpretasi Alkitab secara kristosentris itu berarti 4-4-nya ini ada. 4-4-nya ini ada. Saudara-saudara, untuk saat ini, bagaimana kita itu untuk bisa menginterpretasi? Saya memberikan contohnya, itu saya akan karena waktu, itu akan saya dari teks Alkitab, saya akan langsung memberikan cara bagaimana menemukan berita kristosentris. Dan tentunya nantinya saya akan juga memberitahu bahwa apa yang saya akan sampaikan ini tentunya saya sudah juga mencari arti sesuai konteksnya ya. Tapi karena waktu, saya akan langsung memberi satu penjelasan di sini, bagaimana kita bisa
menemukan berita kristosentris. Ada beberapa cara, saudara-saudara. Bahkan sebetulnya bisa dikatakan cukup banyak cara. Di sini, saudara-saudara, saya mau menyampaikan ada beberapa buku yang saudara bisa pelajari, saudara bisa beli, saudara bisa pelajari. Yang pertama, dari penulis yang namanya Sidney Greidanus. Ya, saat ini umurnya sudah 85 tahun. Dia adalah Professor of Preaching di Calvin Theological Seminary di Michigan di Amerika. Bukunya ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan di dalam buku ini dia menekankan ada 7 cara, 7 metode bagaimana kita itu bisa menemukan berita kristosentris, menafsirkan Alkitab untuk bisa menemukan berita kristosentrisnya. Ada 7 cara. Tapi bukan hanya dia nih, saudara-saudara, ada juga yang lain, yaitu Gary Miller. Gary Miller ini menekankan ada 7 metode atau 7 cara menafsirkan bagian-bagian Alkitab untuk menemukan berita kristosentrisnya. Dia seorang prinsipal atau rektor dari sekolah teologi di Queensland, di Brisbane, di Australia. Dia umurnya sekitar 60, masih cukup muda, dan dia menuliskan buku ini ya, Saving Eutychus. Dia memberitahu tentang 9 cara ini. Dia termasuk salah satu pendiri dari The Gospel Coalition yang di Australia. Ada lagi yang lain, saudara-saudara, yaitu Timothy Keller. Yang kedua tadi, Gary Miller ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama tadi Sidney sudah, yang ini belum. Yang ketiga ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu judulnya Preaching oleh Timothy Keller. Dan dia memberikan ada 6 cara, 6 metode untuk bisa bagaimana menemukan berita kristosentris itu ya. 6 cara di dalam menafsirkan Alkitab untuk menemukan berita kristosentris. Timothy Keller ini seorang yang umurnya sudah sekitar 70 tahun. Dia pendiri dari Redeemer Presbyterian Church di New York pusatnya, tetapi sekarang gerejanya itu menyebar di berbagai tempat di Amerika, bahkan di luar Amerika, ada yang di Australia, bahkan ada di Indonesia juga ya. Nah, saudara-saudara, dia pendiri juga, salah satu pendiri dari The Gospel Coalition di Amerika. Dia seorang pastor, seorang apologis juga, seorang theologian. 6 metode yang ditekankan. Lalu ada orang Australia lagi, saudara-saudara, Graham Goldsworthy. Ini juga belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada 8 metode di mana dia menekankan untuk bisa menemukan atau menafsirkan Alkitab dan menemukan berita kristosentrisnya. Graham Goldsworthy ini sekarang usianya sudah 85 tahun, dan dia juga seorang yang masih kadang-kadang mengajar di Moore Theological College di Sydney. Ini salah satu pionir di dalam mengembangkan atau menekankan penafsiran kristosentris. Dan saudara-saudara, yang terakhir yang saya mau memberitahu di sini adalah Bryan Chapell. Bryan Chapell menuliskan 2 buku yang terkenal. Buku yang pertama, bukan yang ini yang kedua malahan. Yang pertama ini Christ-Centered Preaching. Ya, yang saya munculkan di sini adalah yang second edition. Tetapi dia sudah ada yang third edition, yang ketiga. Lalu dia juga menuliskan Christ-Centered Sermons. Dan dia memberikan cara atau metode menafsirkan Alkitab untuk menemukan berita kristosentris dengan 4 metode. Dan saudara-saudara, yang menarik juga, dia bukan hanya menuliskan buku tentang preaching, tentang sermons, tetapi ada satu study Bible Alkitab yang bulan lalu saya juga perkenalkan di sini, yaitu juga menjadi general editor dari Alkitab Bible Study, yaitu yang judulnya Gospel Transformation Bible. Ini sebetulnya Alkitab ESV, Alkitab yang dipakai oleh semua orang Kristen, tetapi yang dia kemudian memberikan penafsiran-penafsiran dan juga bersama dengan tim itu yang Gospel Centered atau Christ Centered. Dan metode yang dia itu tekankan itu ada 4. Nah, saudara-saudara, saya melihat bahwa Bryan Chapell ini seorang yang umurnya sekitar 65 tahun. Dia pernah datang ke Perth beberapa waktu yang lalu dan saya mengikuti akan seminarnya. Dia seorang yang memang mendedikasikan diri di dalam mengajarkan tentang bagaimana mengkhotbahkan atau menemukan berita kristosentris, gospel centered di dalam Alkitab.
Nah, dari saudara-saudara yang begitu banyak metode, kalau saudara-saudara itu jumlahkan yang tadi, metode-metode itu, saya coba jumlahkan, jumlahnya itu 34, saudara-saudara. 34 metode. Ini kan jadi sulit sekali ya, saudara-saudara, kalau kita itu harus 34-nya kuasai satu-satu. Tetapi dari kemudian saya membaca buku-buku ini, saya melihat, saya meminjam istilah dari Brand Chapel yang 4 metode itu, dan saya coba sarikan dari buku-buku itu menjadi 4 metode saja. Dan dari 4 metode itu saya juga memberikan contoh-contohnya dari saya sendiri ya, saudara-saudara ya. Dan 4 metode itu bisa disebut sebagai begini, saudara-saudara. Jadi bagaimana mendapatkan berita kristosentris dari suatu teks Alkitab yang akan dikhotbahkan, saudara boleh pikirkan hanya 4 metode ini. Ya, tapi tentunya nanti kita akan melihat isinya dan detailnya itu bagaimana. Bagaimana cara mendapatkan berita kristosentris dari suatu teks Alkitab yang akan dikhotbahkan. Dan metodenya bisa disebut 2P dan 2R. Ini istilah yang dipakai oleh Brand Chapel, tetapi yang kemudian nanti isinya saya coba untuk gabungkan dengan yang lain ya. 2P, 2R. 2P yang pertama yaitu predik, memprediksi tentang apa yang dikatakan di PL yang digenapi di PB. Lalu yang kedua, prepare, persiapan, sejarah penebusan yang juga berhubungan dengan Kristus. Lalu yang ketiga, reflect, hal-hal yang merefleksikan yang pemenuhannya di dalam Kristus dan karya keselamatannya. Dan yang keempat, result, yaitu bagaimana kita melihat selalu bahwa di dalam Alkitab, jikalau ada satu perintah moral untuk kita taat pada Tuhan, maka itu selalu didahului dengan grace, anugerah Tuhan, karya keselamatannya mendahului perintahnya. Nah, ini supaya kita tidak jatuh di dalam moralistik. Ya, saudara-saudara, sampai di sini sebetulnya mudah ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan berita kristosentris? 4 cara saja. Nah, sekarang kita akan melihat lebih detailnya. Nanti setelah kita lihat detailnya dan contoh-contohnya, saya akan memberikan bagaimana menerapkan 4 cara ini di satu teks Alkitab. Bahkan nanti sampai kepada kerangka khotbahnya. Saudara-saudara, yang pertama, predik. Memprediksi kedatangan dan karya keselamatan Kristus. Ini tentunya berhubungan dengan janji-janji atau nubuat-nubuat yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memprediksi kedatangan dan karya keselamatan Kristus. Contohnya, contoh pertama. Misalnya Ulangan 18 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudara-saudara, siapa yang dijanjikan di sini oleh Musa? Kalau kita melihat, ternyata di Kisah Rasul pasal 3, itu jelas Tuhan Yesus. Salah satu ayatnya di Kisah Rasul 3 ayat 22, di sana dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ini langsung janji atau nubuat tentang datangnya seorang nabi yang besar. Itu ada ayatnya di Perjanjian Baru yang mencatat itu digenapi di dalam Yesus. Ini contoh yang pertama dari prediksi tentang janji-janji, tentang nubuat-nubuat. Contoh kedua, Yesaya 7:14, ayat yang terkenal khususnya pada masa menjelang Natal. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, kata Immanuel, itu kita langsung tahu, oh itu dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Ya, tentunya memang Immanuel di situ bisa ditafsirkan konteks dekatnya apa ya. Tetapi tetap pemenuhannya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana di Matius 1:23, di sana dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu pakai cara predik,
yaitu janji-janji dan nubuat-nubuat di situ. Contoh ketiga, di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di sana Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, ini suatu prediksi bahwa keturunannya, keturunan perempuan, akan meremukkan kepala ular atau iblis. Itu langsung, saudara-saudara, dipenuhi di dalam Kristus pasti. Ayatnya antara lain 1 Yohanes 3 ayat 8b yang mengatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Lalu di dalam Ibrani 2 ayat 14 juga dikatakan, oleh kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara-saudara, ini secara prediksi itu kita melihat apakah di dalam bagian yang akan kita khotbahkan atau kita selidiki atau kok saudara guru sekolah minggu yang akan saudara ceritakan itu ada janji-janji atau nubuat-nubuat. Tapi memang tidak selalu ada di bagian itu saudara-saudara ya. Maka kita harus melihatnya dengan cara lain. Kalau memang prediksi tentang janji-janji dan nubuat di satu bagian yang akan kita khotbahkan atau kita ceritakan atau kita selidiki, tidak ada tentang prediksi tentang janji atau nubuat. Berarti sekarang kita akan melihat yang kedua, yaitu dengan cara prepare. Mempersiapkan kedatangan dan karya keselamatan Kristus. Nah ini sebetulnya bicara tentang sejarah penebusan. Sejarah penebusan yang berkembang dari perjanjian lama, terus di dalam kehidupan umat Israel, yang akhirnya menurunkan Mesias. Nah, jadi kita akan melihat di dalam sejarah penebusan. Saudara, prepare ini contohnya ya, contohnya. Contoh pertama, di dalam Kejadian 22 ayat 12 dan 13, di situ dikatakan bahwa Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, Tuhan berfirman kepada Abraham ya. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat satu kebenaran, yaitu Tuhan menyediakan domba untuk dipersembahkan menggantikan Ishak, sehingga Ishak dapat tetap hidup. Nah, ternyata di dalam sejarah bangsa Israel, ini kita bisa melihat kebenaran ini, yaitu misalnya, Tuhan menyelamatkan anak-anak sulung Israel dengan darah domba yang dioleskan di pintu rumah umat Israel, sehingga umat Israel tetap dapat hidup. Anak-anak sulung Mesir mati, kena hukuman Tuhan. Tetapi rumah umat Israel yang ada darah domba dioleskan, berarti ada domba yang dikorbankan, itu menjadi hidup. Ini menjadi suatu sejarah yang terjadi di dalam umat Israel kan, saudara-saudara. Nah itu kemudian kita bisa melihat lagi, oh ternyata persembahan-persembahan korban bakaran, itu memang membuat bangsa Israel tetap dapat hidup. Ya, domba, binatang-binatang. Nah, pada waktunya sang anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri, datang ke dunia. Makanya Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Yesus datang ke dalam dunia sebagai sang anak domba Allah untuk mati menggantikan umatnya, sehingga mereka tetap dapat hidup. Nah ini saudara-saudara, dari kisah di perjanjian lama ternyata melalui cara prepare, melalui cara sejarah penebusan, kita juga bisa sampai kepada Kristus. Dan tentunya, saudara-saudara, pada waktu kita memahami Kejadian 22 tadi, memang jangan berhenti di dalam kebenaran moral di situ, tetapi harus sampai kepada Kristus ya. Karena Kristus sendiri yang berkata, semua kitab suci bicara tentang aku. Maka pada waktu kita itu memahami satu bagian kebenaran firman atau mengkhotbahkannya, tidak sampai kepada Kristus dan karya keselamatannya, berarti kita miss the point yang sangat penting.
Itu contoh pertama nih, saudara-saudara ya. Contoh yang kedua, kita bisa lihat cara prepare ini, yaitu dengan cara begini, saudara-saudara. Kalau kita melihat kisah Daud melawan Goliat ya, saudara-saudara, maka kita jangan hanya berhenti di level 1, saudara-saudara, yaitu kita melihatnya sebagai sejarah pribadi, yaitu pertempuran antara Daud dan Goliat. Jangan berhenti di situ, meskipun ini jangan dihilangkan juga. Kita tetap perlu melihat, oh Daud itu siapa di situ, Goliat itu siapa, peperangan Daud itu memakai satu juga strategi, Daud itu juga seorang yang melawan Goliat itu ternyata dia tidak mempedulikan kata-kata negatif dari saudara-saudaranya, dari Saul sendiri, Daud itu dengan berani dan sebagainya, sejarah pribadi. Tetapi jangan berhenti di situ, karena kalau berhenti di situ, kita ini jatuh kepada moralistik preaching atau kita memahami firman secara moralistik. Kalau kita memakai sejarah penebusan atau prepare, maka kita harus masuk kepada level yang kedua. Level yang kedua, kita harus melihat bahwa peperangan Daud atau pertempuran Daud dengan Goliat itu menjadi sejarah nasional. Tadi sejarah pribadi, sekarang kita harus ke level kedua, yaitu sejarah nasional umat Israel. Jadi sebetulnya Daud itu mewakili bangsa Israel karena dia itu sebagai raja Israel, ya, dia belum menduduki tempat duduknya yang masih diduduki Saul waktu itu, tetapi dia sudah diurapi. Pada waktu menghadapi Goliat, dia sudah diurapi menjadi raja. Jadi sebenarnya Daud itu mewakili Israel karena dia raja Israel sejati yang memang dipilih Tuhan. Sedangkan Goliat mewakili musuh umat Tuhan. Nah, ini peperangan secara nasional Raja Israel dengan musuh utama umat Tuhan yang diwakili oleh Goliat. Nah, kemudian kita dengan cara prepare itu, kita bisa sampai kepada Raja Israel sejati, level yang ketiga. Memahami kisah ini di dalam konteks sejarah penebusan. Jadi tadi bukan hanya sejarah pribadi, tetapi sejarah nasional. Lalu yang ketiga di dalam sejarah penebusan, yaitu di mana peperangan antara Raja Israel dengan musuh umat Israel itu terjadi bukan hanya pada zaman Daud kan, terus menerus tuh ya, keturunan-keturunan Daud, raja-raja Yehuda itu berperang mengalahkan musuh-musuh dan itu sebetulnya digenapi di dalam Raja Israel sejati, yaitu Yesus Kristus yang mengalahkan iblis, dosa, serta kematian. Ini memakai cara prepare, saudara-saudara ya. Jadi tadi kita sudah belajar satu, predict, P yang kedua, prepare, yaitu sejarah penebusan ini. Ada dua ya, saudara-saudara. Tapi kadang seperti tadi saya katakan bahwa mungkin saja kita tidak mendapatkan di teks itu tentang predict, janji-janji atau nubuat. Mungkin kita kesulitan untuk menemukan juga secara prepare atau sejarah penebusan. Kita bisa, saudara-saudara, kemudian memakai cara yang ketiga atau empat. Begitu ya. Ini ada 4 cara kan. Cara yang ketiga ini, cara yang disebut ketiga dan 4 ini 2R tadi ya. 2R, yaitu reflect dan kemudian result. Kita sekarang masuk kepada yang reflect. Nah, saudara-saudara, reflect itu maksudnya merefleksikan Kristus dan karya penebusannya di dalam satu bagian itu. Nah, tentunya saudara-saudara, reflect itu ada caranya juga kan. Nah, saya di situ masukkan 5 hal. Jadi kalau kita itu mau menemukan berita tentang Kristus dengan cara melihat bagian itu merefleksikan tentang Kristus atau karya penebusannya itu apa, itu ada 5 hal yang kita harus mengerti di dalam pemikiran kita di sini. Meskipun nanti saudara-saudara di dalam pelaksanaannya, mungkin saja kita itu tidak tahu namanya ya, tidak ingat namanya. Ini tipologi atau analogi atau kontras atau tema berulang atau referensi perjanjian baru. Tetapi itu masuk semuanya di dalam reflect. Kalau saudara membaca bukunya Tim Keller yang berjudul Preaching, maka ada metode yang dia sebut sebagai berdasarkan insting. Artinya dia nggak tahu namanya itu apa.
Tetapi kalau saya amati, yang dimaksud dengan insting oleh Tim Keller, itu masuk di dalam refleks ini. Di mana dia melihat, oh ada tipologi, analogi, kontras, tema berulang, referensi perjanjian baru. Cuma karena dia tidak ingat namanya, dia pakai insting gitu ya. Tapi saudara-saudara, ada baiknya kita itu memahami bahwa yang dimaksud merefleksikan Kristus dan karya penebusannya di dalam 5 hal ini. Ya, kita lihat satu persatu secara cepat ya, saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan tipologi? Tipologi itu berbicara tentang satu pribadi atau sesuatu yang dicatat dalam Alkitab yang menggambarkan atau merefleksikan Kristus dan karya keselamatan dalamnya. Saudara perhatikan di situ pribadi atau sesuatu yang dicatat dalam Alkitab yang memang menggambarkan atau merefleksikan Kristus dan karya keselamatan di dalamnya. Contohnya ya, saudara-saudara, contoh tipologi, ular tembaga. Ular tembaga di dalam Bilangan 21 ayat 9, di situ dikatakan lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, ia memandang kepada ular itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudara, bagian itu memang sesuatu yang menarik ya. Bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan ular-ular tedung untuk menggigit, menyerang orang-orang Israel, sehingga orang Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan melalui Musa. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang. Yohanes 3 ayat 14-15, Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, melihat bahwa ular tembaga itu adalah tipologi daripada Kristus yang ditinggikan. Lalu saudara-saudara, contoh lain, domba. Ini sangat ini ya saudara-saudara ya, sangat umum dan banyak sekali di Alkitab. Seperti tadi saya juga sempat katakan ya bahwa Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Domba di situ menggambarkan sang anak domba, Yohanes 1:29, di mana Kristus yang tidak berdosa, dia dibuatnya menjadi dosa, menjadi korban dosa untuk kita, supaya di dalam kita dibenarkan oleh Allah. Dan juga saudara-saudara, tipologi ini secara prinsip, kita bisa melihat sebenarnya bahwa semua tokoh Alkitab, terutama semua nabi, imam, raja, hakim-hakim, itu menggambarkan atau merefleksikan Kristus. Kristus memiliki jabatan nabi, imam, raja, ya, dan dia sendiri juga adalah sang hakim agung itu yang akan datang menghakimi dunia ini. Jadi pada prinsipnya sebetulnya semua tokoh Alkitab, terutama semua nabi, imam, raja, dan hakim, bisa dikatakan merefleksikan atau menggambarkan Kristus. Yusuf misalnya, dia direndahkan serendah-rendahnya sampai dia itu dipenjara. Tetapi dia juga kemudian ditinggikan oleh Allah. Dia mengalami yang dimaksud dengan engkau, saudara-saudaranya, mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf. Tetapi Allah membuatnya itu untuk kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini pasti Yusuf ini bisa dikatakan tipologi daripada Kristus ya, yang juga direndahkan, direka-rekakan kejahatan kepadanya, tetapi Allah meninggikan dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Abraham juga sebenarnya dia itu bisa secara tipologi meninggalkan tempat tinggalnya di dalam ketaatan pada Allah. Dia itu taat untuk menjalani suatu kehidupan, untuk membentuk umat Tuhan yang baru. Itu menggambarkan Kristus juga yang meninggalkan tempat tinggalnya, taat pada Allah Bapa untuk boleh membentuk akan umat Tuhan, di mana dia itu menyelamatkan dunia ini. Musa, perantara Israel dan Allah. Yesus, perantara sejati. Ya, saudara-saudara, ini bisa kita lihat secara tipologi. Yang kedua, analogi. Saudara-saudara, analogi dan tipologi itu bisa mirip-mirip ya, tetapi ada perbedaan. Makanya kemudian Tim Keller kadang-kadang mengatakan sudah itu insting saja, atau kalau Brian Chappell itu merefleksikan saja. Nah, saudara-saudara, analogi itu berbicara tentang peristiwa.
atau ungkapan atau sebutan yang menggambarkan atau merefleksikan Kristus dan karya keselamatan di dalamnya. Contohnya, saudara-saudara, analogi. Istilah Tuhan sebagai gembala. Mazmur 23 itu mencatat Tuhan adalah sebagai gembala. Di Yohanes, Tuhan juga adalah gembala yang baik, Tuhan Yesus, ya. Akulah gembala yang baik dan sebagainya. Itu secara analogi. Lalu contoh kedua, Keluaran 3:14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. I am that I am. Jadi saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan, I am the light of the world, akulah terang dunia. Sebenarnya Yesus itu mengklaim dirinya sebagai Allah, karena dia menyamakan dengan Yahweh sendiri. Jadi saudara-saudara, ini juga pada waktu Yesus berkata bahwa before Abraham was, I am. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada itu bahasanya adalah I am. Before Abraham was, I am. Lalu akulah pintu, akulah gembala yang baik, dan sebagainya. Itu sebetulnya secara analogi bisa menunjuk pada Kristus begitu. Itu contoh yang kedua dari analogi ya, saudara-saudara. Contoh ketiga, di dalam 2 Samuel 9, 1-13. Kisah Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset, satu ungkapan kan ya, merefleksikan, merupakan refleksi dari kasih Allah dalam Kristus kepada kita orang-orang berdosa. Seperti Daud berinisiatif mencari Mephiboset, keturunan Saul ini, maka Allah dalam Kristus juga berinisiatif mencari kita yang terhilang dalam dosa. Seperti Daud mengasihi Mephiboset karena Yonatan, maka Allah mengasihi kita karena Kristus. Seperti Daud mengangkat Mephiboset menjadi salah seorang anak raja ya, yang bisa makan bersama dia, maka Allah dalam Kristus juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya, sehingga kita itu bisa juga makan semeja dengan Kristus. Ini saudara-saudara cara analogi ya. Jadi refleks ini isinya 5 nih saudara-saudara ya. Secara analogi, secara tipologi, secara analogi, juga refleks itu bisa secara yang ketiga, itu kontras saudara-saudara. Hal-hal yang secara kontras merefleksikan antara apa yang khususnya tertulis dalam PL dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru yang menunjuk pada Yesus dan karya keselamatan di dalamnya. Kontras ini saudara-saudara. Contohnya, contoh kontras. Keluaran 34 ayat 7b. Tidaklah sekali-kali Allah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Wah, orang berdosa tidak akan dibebaskan. Tetapi kita tahu di Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 1 mengatakan, kita yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jadi saudara-saudara itu suatu hal yang kontras ya, langsung kita bisa menemukan kaitannya, merefleksikan gitu ya. Contoh kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. 1 Korintus 15:58 mengatakan di dalam Kristus, persekutuan dengan Dia, kita ini tidak sia-sia hidup kita ini. Contoh 3, semua tokoh dalam PL termasuk nabi, imam, raja, dan hakim-hakim yang tidak sempurna. Jadi ini saudara-saudara ada mix juga dengan tipologi ya di sini ya. Makanya itu kita bisa gabungkan di dalam refleks, merefleksikan tentang Kristus. Itu secara kontras tetapi kalau cara yang ketiga ini. Lalu kita masih bisa melihat cara refleks itu, merefleksikan itu dengan tema berulang. Tema-tema yang serupa antara apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama dengan yang tertulis dalam Perjanjian Baru yang merefleksikan hal yang berhubungan dengan Yesus dan karya keselamatan di dalamnya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam tema berulang ini contohnya misalnya tema tentang penyertaan Tuhan. Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Oh, penyertaan Tuhan ini ternyata tema itu terus berulang di dalam Perjanjian Lama itu ya. Dia juga menyertai Daniel, 3 teman Daniel. Dia menyertai orang-orang Israel bahkan yang dalam pembuangan, begitu kan ya. Dan penyertaan secara puncak itu di dalam Yesus Kristus, di mana melalui Allah Roh Kudus, Kristus menyertai kita. Matius 28, 19, 20. Itu contoh yang pertama.
Contoh kedua, tema tentang Sabat. Keluaran 20 ayat 11, kuduskanlah hari Sabat. Dan itu terus diulang-ulang, saudara-saudara. Bahkan secara persis diulang di dalam ulangan 5, 12-15 tentang Sabat itu. Matius 11, 28, Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kata kelegaan di dalam bahasa Yunani, itu sama dengan bahasa Ibrani yang tentang Sabat. Kelegaan di dalam Kristus itu Sabat. Dan itu kita akan terima secara penuh, secara ultimate, itu di dalam Wahyu 14:13, pada waktu orang percaya di dalam Kristus, itu mati di dalam Tuhan, maka akan mendapatkan istirahat yang sejati. Kata istirahat yang sejati, itu juga memakai kata Sabat. Jadi ini ada kaitannya dengan Kristus. Belum lagi kalau kita melihat surat-surat Rasul Paulus ya, mengatakan tentang Sabat itu semuanya digenapi dalam Kristus. Sekarang saudara-saudara, di dalam refleksi yang terakhir, yang kelima itu ada tentang referensi perjanjian baru. Apa yang tertulis dalam perjanjian lama merefleksikan apa yang tertulis dalam perjanjian baru. Contohnya banyak ya saudara-saudara, bahkan beberapa tadi saya juga sudah sampaikan, itu merefleksikan langsung pakai ayat perjanjian baru ya. Di sini Mazmur 22 ayat 1, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu langsung bisa diberikan referensi perjanjian barunya, Markus 15 ayat 34. Hosea 2 ayat 18, bicara tentang kita ini mempelai Kristus. Itu langsung referensinya di Efesus 5, di Wahyu 19. Yesaya 6, Yesaya melihat Tuhan. Lalu Yohanes mengatakan yang dilihat oleh Yesaya itu adalah Yesus. Yoel 2:32. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 itu langsung mengutip itu. Jadi saudara-saudara, cara reflect itu isinya bisa 5 hal tadi ya saudara-saudara ya. Kita bisa melihatnya secara tipologi, analogi, kontras, tema berulang, dan referensi perjanjian baru. Itu cara di dalam yang ketiga, reflect. Dan cara yang keempat, saudara-saudara, yaitu result. Result itu adalah memperhatikan bahwa perintah moral atau tuntutan ketaatan dari Tuhan kepada umatnya selalu di dalam konteks setelah Allah itu menyampaikan grace-nya, anugerahnya, yaitu karya keselamatan Allah diberikan terlebih dahulu. Jadi, jadikan Injil Kristus atau keselamatan Allah dalam Kristus yang telah kita terima sebagai kebenaran yang memotivasi dan memampukan kita untuk taat dan melakukan kebenaran. Contoh, result. Ya, jadi saudara-saudara, setiap perintah di dalam Alkitab, itu kita perlu melihatnya didahului dengan apa yang Allah telah lakukan terlebih dahulu kepada kita, keselamatan yang digenapi di dalam Yesus. Ada istilah what would Jesus do, itu diperkenalkan oleh sekelompok orang Kristen dari Amerika yang mau hidup kudus, yaitu di dalam semua tantangan, mereka berpikir apa yang Yesus lakukan di dalam keadaan seperti ini. Tetapi kemudian tidak lama setelah itu, maka ada sebagian orang Kristen yang mengingatkan, supaya bukan hanya mempertanyakan what would Jesus do, tetapi tanyakan what have Jesus done dulu. What did Jesus do terlebih dahulu untuk mendasari apa yang kita lakukan supaya tidak jatuh kepada moralistik. Ini tadi ada yang raise hand ya Pak WP ya, tapi saya teruskan aja ya. Nanti Pak. Oke, ya. Boleh raise raise hand dulu, baik. tapi kesempatannya ya. diberikan nanti. Oke, terima kasih Pak WP. Ya. Contohnya saudara-saudara ya, tentang 10 firman sendiri, itu didahului dengan perkataan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu baru diberikan 10 hukum itu. Jadi 10 hukum itu bukan diberikan supaya orang Israel itu taat, supaya bisa bebas dari perbudakan di Mesir. Tidak. Tetapi perbudakan di Mesir itu sudah dibebaskan terlebih dahulu oleh Tuhan, lalu baru diberikan akan perintah-perintah Tuhan, termasuk 10 firman ini. Konteksnya adalah grace terlebih dahulu, baru kemudian 10 firman itu. Dan itu juga, saudara-saudara, kita lihat di dalam perjanjian baru, semua begitu ya, saudara-saudara ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Konteksnya adalah perjinahan. Jadi, kalau saudara-saudara memahami bahwa kita ini telah dibayar lunas oleh Kristus, kita adalah diselamatkan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara, itu menjadi hal yang mendasari ya. Kita harus mengingat
kita itu result hasil daripada penebusan Kristus, baru kita itu bisa taat dengan benar. Juga di dalam hal lain tentang pelayanan misalnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu, karena apa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, karena Kristus telah menang atas maut. Dia telah menyelamatkan kita, karena itu, giatlah dalam pelayanan. Dan itu konteks itu bisa di dalam semua kehidupan kita, saudara-saudara ya, tentang memberi persembahan, tentang bagaimana mempersembahkan hidup, tentang juga dalam pernikahan dan sebagainya. Itu saudara-saudara kita sudah memahami akan 4 hal tadi ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana mendapatkan berita Kristosentris itu secara prediksi, terus kita secara prepare itu janji penebusan, lalu kita bisa melihat reflect, lalu result. 4 hal itu saudara-saudara. Tapi isinya yang reflect itu 5 memang. Ya, tapi saudara-saudara bisa memahami sekarang gambaran besarnya ya. Sekarang saya akan memberikan contohnya, itu kalau di dalam satu teks Alkitab yang kita mau selidiki atau mau kita khotbahkan. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, kita baca sebentar ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Itu kalau kita baca secara cepat, firman Tuhan mengatakan demikian ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian saudara-saudara dari Kejadian 21, 1 sampai 7 ini. Nah saudara-saudara sekarang kita akan melihat 4 cara tadi untuk melihat berita Kristosentrisnya itu apa di dalam Kejadian 21, 1 sampai 7 ini. Mari kita melihat terlebih dahulu saudara-saudara yaitu predik ya. Predik di sini kita bisa melihat begini. Janji atau nubuatan. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui Abraham dan keturunannya bangsa-bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. Ya. Dan itu jelas melalui Ishak sebetulnya. Dan rupanya kelahiran Ishak yang dicatat di Kejadian 21 ini merupakan permulaan pemenuhan janji tersebut. Puncak pemenuhan janji ini adalah dalam Yesus. Ya, bandingkan Galatia 3:16 mencatat bahwa melalui keturunan daripada perempuan itu yang menjadi berkat, itu adalah Yesus yang dimaksud ya. Tapi janji itu permulaan dari janji kepada Abraham itu digenapi di dalam Ishak permulaannya. Lalu melalui Yesuslah bangsa-bangsa di dunia ini mendapatkan berkat. Itu berita tentang Kristus dalam Kejadian 21 bisa kita dapatkan melalui predik seperti ini. Nah, tentunya tidak selalu ya, seperti saya katakan tadi, predik itu ada. Tapi di sini ada. Lalu yang kedua, kalau memakai cara prepare, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Abraham dan Sarah memperanakan Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Itu bisa bagaimana sampai kepada Yesus, ya kita bisa melihat, oh rupanya nanti dari Ishak itu kemudian melalui Yakub, bukan Esau. Yakub 12 anak laki-lakinya bukan melalui Yusuf, tapi melalui Yehuda. Yehuda terus sampai Daud, ya Daud sampai Yesus. Itu kita bisa melihat silsilah di dalam Matius 1 maupun Lukas 3. Itu prepare begitu. Sekarang kalau cara refleks, saudara-saudara, itu kalau pakai cara tipologi, kita bisa melihat, oh Ishak ini adalah anak yang dijanjikan untuk memberkati bangsa-bangsa. Yesus adalah anak yang dijanjikan juga, yang membawa berkat sejati bagi bangsa-bangsa. Secara tipologi. Secara analogi,
Kelahiran Ishak adalah kelahiran yang ajaib dari pasangan yang sudah lanjut usia. Kelahiran Yesus juga secara ajaib. Kelahiran Ishak adalah ajaib karena terjadi pada waktu yang ditetapkan. Kelahiran Yesus juga terjadi pada waktunya, setelah genap waktunya. Analogi yang ketiga, kelahiran Ishak yang ajaib membawa orang-orang bersukacita, kelahiran Yesus juga membawa banyak orang bersukacita. Sekarang cara refleks yang berikutnya yaitu kontras. Meskipun kelahirannya sebagai anak yang dijanjikan sama-sama ajaib, namun Ishak adalah manusia biasa, sedangkan Yesus adalah manusia sekaligus Allah. Lalu saudara-saudara yang berikutnya tema yang berulang. Tema yang ada di sini yaitu kemahakuasaan Allah yang membuat sesuatu yang mustahil terjadi. Terlihat nyata dalam kisah kelahiran Ishak ini. Kemahakuasaan Allah yang membuat sesuatu yang mustahil terjadi juga terlihat di banyak peristiwa yang dicatat di Alkitab. Antara lain, kita bisa lewat tema berulang ini. Oh, tidak lama setelah itu, Tuhan menjawab doa Ishak sehingga Ribkah yang mandul dapat mengandung dan melahirkan anak kembar. Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Memberi makan mana kepada bangsa Israel yang hidup di padang gurun. Menghancurkan tembok Yeriko dan sebagainya. Dan kemudian kemahakuasaannya nyata melalui kelahiran Yesus dari anak darah dan membangkitkan Yesus dari kematian untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa. Ini sampai kepada Yesus melalui refleks yaitu tema berulang. Sedangkan melalui referensi perjanjian baru kita bisa melihat di dalam Ibrani 11 ayat 11 dan 12 dan juga mungkin lainnya ya saudara-saudara. Nah sekarang cara yang keempat yaitu result. Ketaatan Abraham kepada perintah Tuhan untuk menyunat Ishak bukan hanya karena ia mengenal janji Tuhan, namun juga karena di Kejadian 21 ini disebutkan ia bersukacita mengalami kebenaran janji Tuhan itu. Mengalami kebenaran janji Tuhan, lalu dia taat, yaitu menyunatkan anaknya. Ketaatan kita akan firman Tuhan juga sudah seharusnya karena kita bersukacita mengalami kebenaran janji Tuhan. Khususnya janji yang terbesar yang digenapi dalam Yesus yang menyelamatkan kita. Ini secara result ya saudara-saudara. Nah sekarang saudara-saudara saya berikan contohnya kalau jadi kerangka khotbah ya. Saya nggak memberikan detailnya, tapi kerangka khotbahnya saja, memasukkannya bagaimana. Jadi saudara-saudara kalau saudara sudah mendapatkan 4 hal itu, saudara kan cari secara sebisanya. Mungkin nggak keempat-empatnya dapat, tapi saudara cari sebisanya. Nah, yang dimasukkan di dalam kerangka khotbah itu yang sesuai dengan kerangka khotbah. Tidak semuanya harus dipilih begitu saudara-saudara ya. Dari Kejadian 21 1-7 ini saudara-saudara, ini kerangka khotbahnya saya berikan sedikit perjalanan untuk mendapatkan amanat teksnya ya. Kan amanat teks itu selalu dicari dengan menanyakan subjeknya apa, komplimennya apa, begitu kan? Nah, saya mendapati subjeknya adalah Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah dengan mengaruniakan anak pada masa tua mereka. Ini subjeknya, saudara-saudara. Komplimennya itu adalah membicarakan tentang apa sih yang dikatakan tentang yang di subjek itu. Nah, subjeknya Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah dengan mengaruniakan anak pada masa tua mereka. Komplimennya Abraham dan Sarah menjadi bersukacita. Jadi amanat teksnya, subjek dan komplimen itu jadi satu kan. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah dengan mengaruniakan anak pada masa tua mereka, sehingga membuat mereka bersukacita. Nah, dari sini, saudara-saudara, kemudian yang bisa dikembangkan, ini, saudara membuat satu kalimat tanya, apa ekspresi sukacita mereka, Abraham dan Sarah. Ini ipsum ini saya salah ketik nih, saudara-saudara ya. Jadi, saudara nanti dapatkan dari kalimat tanya ini, bisa 1 poin, bisa 2 poin, bisa 3 poin, bisa 4 poin, itu nggak harus sama ya, saudara-saudara. Tapi yang saya dapatkan di sini yang pertama, ekspresi sukacita mereka mentaati firman Tuhan dengan memberi nama itu Ishak dan menyunatkannya. Ekspresi yang kedua, mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Abraham berumur 100 tahun, secara manusia ini sesuatu yang tidak mungkin pada waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menginginkan orang lain mendengar perbuatan Tuhan ini sehingga mereka juga bersukacita. Ini secara struktur dari amanat teks ya, saudara-saudara. Nah, pada waktu mau dikhotbahkan, saudara-saudara kan sebagian saudara belajar tentang amanat teks itu jangan lagi menyebutkan hal-hal past tense atau nama orang, tapi langsung pakai kalimat aplikatif kan. Nah, amanat khotbahnya saya melihatnya sebagai Tuhan yang selalu menepati janjinya dalam hidup kita.
seharusnya menjadi sumber sukacita kita. Lalu kalimat tanyanya, apa ekspresi sukacita kita seharusnya? Poin-poin jawabannya adalah, pertama, mentaati firman. Poin-poinnya mesti sama dengan poin di dalam amanat teks itu ya, saudara-saudara. Abraham dan Sarah mentaati firman dengan memberi nama anak itu Ishak dan menyunatkannya. Nah, kemudian kita baru masukkan itu Christ-centered message-nya. Artinya berita Kristus-sentrisnya. Saya memasukkan dua di sini. Ya, jadi dua itu, satu tentang predik atau janji pemenuhan, dan result itu saya masukkan di sini. Jadi seperti ini, saudara. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui Abraham dan keturunannya bangsa dunia ini akan mendapat berkat, kan? Kelahiran Isa merupakan permulaan pemenuhan janji tersebut. Puncak pemenuhan janji ini adalah dalam Yesus. Melalui Yesus, bangsa-bangsa di dunia ini mendapat berkat, termasuk kita, bangsa Indonesia. Kenyataan ini seharusnya membuat kita bersuka-cita dengan mentaatinya. Nah, cuma kemudian result saya masukkan karena ini bicara tentang ketaatan, kan? Ketaatan kita akan firman itu sudah seharusnya karena mengalami janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang terpenting untuk mendasari ketaatan kita adalah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara kemudian tambahkan mungkin dengan ilustrasi, dengan penjelasan lain, aplikasi. Ini menjadi poin yang bisa sampai aplikasi. Poin yang kedua, mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini tadi sama isinya. Christ-centered message-nya, berita Christ-centered-nya, saya memilih yang reflect, yang tema berulang. Yaitu, kan ini mengagumi kebesaran Tuhan. Nah, ini reflect ini, kebesaran Tuhannya ditekankan sekali, yaitu kemahakuasaan Allah yang membuat sesuatu yang mustahil terjadi terlihat nyata dalam kisah kelahiran Ishak ini. Kemahakuasaan Allah yang membuat sesuatu yang mustahil terjadi juga terlihat di banyak peristiwa yang dicatat dalam Alkitab. Menjawab doa Ishak sehingga Ribka yang mandul dapat mengandung dan melahirkan anak kembar, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, memberi makan, mana kepada bangsa Israel yang hidup di padang gurun, menghancurkan tembok Yeriko, dan sebagainya. Dan kemudian kemahakuasaannya nyata melalui kelahiran Yesus dari anak darah dan membangkitkan Yesus dari kematian untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa. Saudara, ini adalah suatu hal yang luar biasa yang patut kita kagumi. Dan kita mengagumi akan kebesaran Tuhan ini, kita bisa kemudian juga memberikan contoh-contohnya, atau kita itu bisa memberikan akan ilustrasi di situ, sehingga kita bisa kemudian mengaplikasikannya juga. Lalu yang ketiga, menginginkan orang lain untuk mendengar perbuatan Tuhan yang ajaib. Sarah dan Abraham menginginkan orang lain mendengar perbuatan Tuhan yang ajaib yang dialaminya, sehingga orang lain juga dapat bersukacita. Lalu kita masukkan Christ-centered message-nya juga di sini. Saya memilih dari reflect analogi. Kelahiran Ishak adalah kelahiran yang ajaib dari pasangan yang sudah lanjut usia, kelahiran Yesus juga. Nah, saudara-saudara juga bisa masukkan yang lain ya. Saya sebetulnya ini seperti Sarah memuji kebesaran Tuhan yang memberikan anak. Jadi Ishak lahir itu membuat Sarah memuji, demikian juga Yesus yang ada dalam kandungan Maria membuat Maria itu memuji-muji Tuhan. Dan pujian itu pujian yang supaya orang lain mendapatkan berkat. Saudara-saudara, ini kira-kira contohnya seperti ini ya. Dan tentunya seperti saya tadi katakan di depan, bahwa kita ini perlu sabar, perlu berlatih, dan kita juga perlu terus mempelajari. Maka saudara-saudara, sekarang saya berikan kesempatan untuk kalau ada pertanyaan. Silahkan. Pak, mau ada iklan dulu, Pak? Iya, sebentar. Pertama, terima kasih dulu untuk uraiannya, Pak Paulus. Bapak bisa rehat sejenak, teman-teman dari Saat. Tolong diakhiri dulu screen share-nya, Pak. Terima kasih. Teman-teman dari Saat akan menayangkan beberapa informasi untuk kita ikuti bersama. Ya, silahkan. Iya, ada beberapa hal Bapak Ibu di situ. Penegasan tentang materi Saat online course dapat diunduh pada tautan yang ada di sana. Dan beberapa kali juga rekan-rekan admin sudah mempost linknya ada di chat kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mohon bisa mengikuti akun Instagram Saat @sct_saat untuk program-program seperti ini yang akan diumumkan. Ya, kalau untuk hasil rekamannya beberapa saat kemudian silahkan kunjungi channel STT Saat. Dan yang ketiga atau
yang selanjutnya adalah Bapak Ibu mendapatkan banyak manfaat dari course ini. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk mendukung, maka persembahan untuk STT Saat dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu sendiri turut berperan di dalamnya. Kemudian untuk hari Kamis minggu yang akan datang, kita akan bertemu dengan Pendeta Beni Solihin terkait dengan tips menyusun khotbah ekspositori kali ini yang topikal. Biasanya kan kita mempertentangkan ekspositori dan topikal ini, namun kita akan membahas, kita udah diajar untuk meyakini bahwa setiap khotbah bersifat ekspositori, namun bagaimana ekspositori yang topikal, misalnya terkait persembahan, bunuh diri, stres kehidupan, dan tema-tema yang lain. Tautan untuk mendaftar ada di bagian itu. Itu saja informasinya rekan-rekan Saat, dan mari kita masuk dalam beberapa tanya jawab ya Pak Paulus ya. Pak Soeharto Lim mohon bersabar dulu Pak, nanti gilirannya saya akan berikan kepada Bapak dan juga rekan lain yang riset. Di pertanyaan pertama Pak, di catatan ada beberapa kali ditanyakan adalah, Pak, bagaimana dengan khotbah-khotbah yang bernuansa alegoris yang selama ini dihindari, Pak? Nah, kalau memakai pendekatan kristosentris ini, bagaimana dengan ancaman dalam tanda kutip bahaya untuk berkhotbah secara alegoris, Pak? Terima kasih. Ya, Pak Wahyu, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama ini dari saudara-saudara juga. Saudara-saudara, penafsiran alegoris itu memang seharusnya kita hindari, kecuali memang Alkitab sendiri memberikan contohnya. Jadi misalnya memang sebenarnya di dalam Alkitab itu misalnya Sarah dan Hagar, itu langsung dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia, Hagar itu seperti Yerusalem dunia, sedangkan Sarah itu Yerusalem surgawi. Nah, itu alegori yang memang Alkitab itu catat, itu kita terima, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita sendiri create, ini bahaya ya. Jadi alegori itu adalah penafsiran yang mengabaikan konteks sejarah dari teks itu. Ya, jadi itu subjektif sekali, kemauan kita sendiri gitu. Ini yang harus dihindari. Jadi kalau tipologi, analogi dan sebagainya itu melihat konteksnya di situ. Seperti misalnya ya Simpson. Ini kita tidak bisa langsung konteksnya itu apa? Di situ bicara tentang misalnya kematian Simpson itu membunuh banyak orang musuhnya, bahkan lebih banyak pada waktu dia hidup, gitu kan? Nah, itu ada konteksnya sehingga kita itu bisa melihatnya bahwa oh ini tipologi daripada Kristus sang hakim sejati yang kematiannya itu menyelamatkan banyak orang. Tetapi kita tidak bisa kemudian mengalegorikan hal-hal yang sebetulnya bukan konteksnya ya. Jadi itu sesuatu yang bahaya. Jadi contohnya ya, kalau konteks tidak ada itu misalnya seperti Musa berdoa pada waktu Yosua berperang memimpin Israel melawan Amalek misalnya. Lalu Musa itu berdoa mengangkat tangan sampai kecapean sehingga perlu dibantu oleh Harun dan Hur. Lalu kita langsung mengkhotbahkan, saudara tahu tidak, orang mengangkat tangan berdoa itu akan membentuk bayangan salib. Dan itulah sebetulnya, salib itulah yang membuat kita menang, misalnya begitu. Dan ini bukan konteksnya, saudara-saudara, di situ. Itu alegori yang seperti ini harus kita tolak ya, saudara-saudara ya. Sedangkan juga misalnya di dalam 2 Raja-Raja 6 ya, pernah diceritakan misalnya ada kejadian dari rombongan Nabi yang lalu mau membuat satu bangunan, kapaknya pun pinjam, lalu kapaknya itu dipakai ternyata terjatuh di sungai Yordan. Lalu Elisa dimintain tolong, dia melemparkan kayu. Lalu kapak itu muncul. Nah ini kalau alegori itu kan konteksnya tidak dilihat, langsung mengatakan kayu itu adalah salib Kristus, misalnya begitu. Ini menjadi satu hal yang berbahaya ya. Jadi kita perlu melihat konteksnya, bahwa Tuhan itu sebetulnya memperhatikan baik hal yang kecil maupun yang besar. Peduli terhadap masalah kita. Itu cerita itu ada di antara orang besar Naaman dan juga peperangan dengan Aram. Sehingga Tuhan itu peduli terhadap kebutuhan kita, kepedulian yang terbesar, bahkan dengan mengutus anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Itu misalnya seperti itu, kita bisa pakai yang benar ya. Jadi alegori kita harus hindari, kecuali dicatat oleh Alkitab sendiri. Alegori adalah penafsiran yang tidak memperhatikan teks, sejarah, konteks dari teks itu.
Oke, Demikian Pak thank yang you. bisa saya baca. Thank you Pak Paulus. Ada pertanyaan kedua Pak, saya rangkaikan dari beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaannya adalah apakah tiap ayat di dalam Alkitab itu kalau kita gali, kita ayak gitu, kita akan menemukan Kristus di dalamnya? Sebagai contoh bagaimana kalau hal itu terkait dengan kitab Kidung Agung atau hikmat yang dicatat di dalam kitab Amsal, Pak. Baik Terima Pak kasih. BP, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saudara-saudara, kita sempat membahas bulan lalu salah satu ayat yang saya coba expose yaitu Lukas 24:27. Di sana dikatakan bahwa seluruh kitab suci itu berbicara tentang Yesus. Ya. Seluruh kitab suci itu istilah aslinya itu, bahasa Yunaninya itu pasagrafe, yang di 2 Timotius 3 ayat 16 diterjemahkan sebagai segala tulisan. Jadi segala tulisan di 2 Timotius 3 ayat 16 itu sebetulnya bisa diterjemahkan seluruh kitab suci, itu diilhamkan Allah. Nah, pada waktu kita mengatakan segala tulisan diilhamkan Allah, itu kan semua ayat, semua pasal diilhamkan. Demikian juga kata seluruh kitab suci bicara tentang Yesus, sebetulnya setiap ayat, setiap pasal itu pun berbicara tentang Tuhan Yesus. Cuma bukan secara magic, secara tiba-tiba ya saudara-saudara. Tetapi itu dengan cara begini, karena semua kitab suci itu berbicara tentang Yesus, maka tidak ada ayat atau pasal yang ditulis terlepas dari konteks kitab itu ditulis. Termasuk misalnya di Kidung Agung atau di Amsal, bicara tentang belalang pun misalnya, itu juga di dalam konteks kitab Amsal itu ditulis, tidak terlepas. Dan semua kitab suci termasuk Amsal itu bicara tentang Yesus. Ya, jadi kalau menjawab kitab hikmat seperti misalnya Amsal ya, belajar dari binatang-binatang, belalang dan sebagainya, semut dan sebagainya, kita melihat misalnya kitab Amsal itu kitab hikmat yang kata-katanya itu bisa mirip, bahkan ada yang persis dengan kitab hikmat sekuler pada waktu itu. Tetapi ternyata ada yang membedakan, saudara-saudara. Yang membedakan, kalau sudah perhatikan, kitab hikmat Amsal ini dimulai di pasal 1 ayat 7 tentang istilah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu diulang terus. 17-18 kali di seluruh kitab Amsal, dan Amsal terakhir pasal 31 pun ditutup dengan 2 ayat terakhir itu takut akan Tuhan. Jadi rupanya kitab hikmat Amsal ini itu dalam konteks takut akan Tuhan. Dan kalau kita melihat takut akan Tuhan itu artinya apa? Kalau kita pakai referensi perjanjian baru, definisi yang paling jelas adalah di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, 18, 19. Di mana di sana ketakutan akan Allah itu dasarnya bukan karena Allah itu menakutkan, tetapi dasarnya karena adalah Allah sudah menebus kita. Oh, jadi artinya takut akan Allah itu ternyata menghargai, menghormati karya keselamatan Allah di dalam hidup kita. Di dalam konteks seperti itu, Amsal ini ditulis. Ya, di dalam konteks orang Israel waktu itu, ya perbuatan Allah yang besar pasti mengeluarkan dari Israel, dikeluarkan dari Mesir. Di dalam konteks menghargai anugerah Allah itulah kitab hikmat ini ditulis. Sehingga kalau kita menyampaikan demikian, kita tidak akan jatuh di dalam penafsiran yang hanya moralistik, apalagi legalistik, tetapi selalu konteksnya di dalam grace, di dalam anugerah, di dalam Injil Yesus Kristus. Demikian Pak BP yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Paulus. Masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi kami ingin menyapa dulu rekan-rekan dari STT SAPPI yang daftarnya lewat 1 orang, mungkin dipancarkan lewat LCD ya, sehingga bisa diikuti kurang lebih 100 orang mahasiswa dan dosen teman-teman di STT SAPPI. Bersyukur pada Tuhan kalau ini kelas ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang ada di sana. Oke, Pak Suhartolim, saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan pertanyaan. Bapak sudah resen terlebih dahulu tadi. Silahkan Pak Suhartolim. Ringkas dan to the point ya Pak, silahkan. Ya, shalom Pak. Pendeta Paulus Surya, saya Pak Soeharto dari GKM Karunia Bekasi, Pak. Oh iya, Pak Soeharto. Kita pernah ketemu beberapa tahun lalu. Saya mau bertanya Pak, jadi khususnya khotbah yang berpusatkan pada Kristus. Dan itu saya juga merasakan apa yang disampaikan oleh pendeta Billy Graham itu. Selama ini itu selalu menekankan Kristus dan salib itu. Dan itu mempunyai suatu nilai dan kekuatan yang kekal gitu Pak. Dan apakah itu juga yang
menginspirasi ya, artinya dari banyak hamba-hamba Tuhan yang lain gitu, atau mungkin ya yang menurut Pak Paulus gitu, dan memang saya merasakan bahwa khotbah Kristus-sentris ini adalah khotbah yang harusnya kita harus tekankan dan kita harus sampaikan terus-menerus. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Soeharto, terima kasih pertanyaannya. Pak WB, saya boleh langsung jawab? Silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi yang ditekankan Pendeta Billy Graham itu sedikit berbeda dengan apa yang saya sampaikan di sini, karena Pendeta Billy Graham sebenarnya menekankan Injil untuk menginjili orang-orang yang belum percaya. Dan itu sangat bagus dan kita harus memang tekankan senantiasa. Tetapi yang dimaksud dengan Christ-centered preaching atau khotbah yang Kristus-sentris itu bukan hanya yang menjangkau orang yang belum percaya, tetapi juga orang yang sudah percaya. Ini yang seringkali dilupakan. Orang seringkali berpikir bahwa Injil atau Kristus dan karya keselamatannya hanyalah berita bagi orang-orang yang belum percaya. Setelah percaya Tuhan Yesus, ya belajarlah discipleship yang tentang karakter lah, tentang ketaatan, tapi melupakan Injil itu. Padahal sebetulnya yang benar, Injil itu sama untuk orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Hanya bedanya orang yang sudah percaya ini harus menggalinya lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Jadi dengan demikian kita tidak jatuh kepada moralistik. Seringkali orang yang sudah percaya, itu percayanya Yesus memang secara Injil, anugerah, tetapi menghidupinya lalu moralistik. Nah di sini kita yang perlu justru sebagai para pengkhotbah, guru-guru sekolah minggu, mari kita tekankan juga, Injil itu bagi orang-orang yang sudah percaya juga. Makanya di Galatia, Rasul Paulus juga mengingatkan, kenapa kamu lekas berbalik? Kamu menerima anugerah dalam Yesus, tapi kemudian ada guru-guru palsu yang membuat kamu kemudian menambahkan harus melalui upacara sunat lah, upacara Yahudi dan sebagainya. Kristus itu cukup baik orang yang mau percaya diselamatkan maupun kita yang juga untuk bertumbuh untuk diselamatkan. Ya, jadi yang saya tekankan di sini, Kristus-sentris adalah khotbah setiap minggu yang saudara lakukan atau guru-guru sekolah minggu di dalam mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Demikian Pak Soeharto. Ya, terima kasih Pak Paulus. Terima kasih banyak. Ya, Pak Paulus, tadi saya memperhatikan ada satu orang yang resen, mohon tidak diturunkan sebelum diberi kesempatan karena kami kehilangan namanya. Pertanyaan selanjutnya Pak Paulus sembari menunggu rekan yang resen adalah, nah, bisa diberi contoh konkret nggak Pak, kalau di dalam cerita sekolah minggu, bagaimana menceritakan sejarah keselamatan ini kepada anak-anak Pak? Thank you Pak. Ya, contohnya tadi mungkin yang sudah saya berikan di dalam ceramah ini adalah misalnya bercerita tentang Daud melawan Goliat. Jangan berhenti hanya di dalam moralistik bagaimana Daud itu melawan Goliat dengan strategi-strateginya. Tetapi masuklah kepada level yang kedua dan bahkan sampai kepada Kristus. Bahkan sebenarnya kalau kita mengamati kisah tentang Daud dan Goliat di situ, maka sebetulnya lebih baik identikkan diri kita itu seperti rakyat Israel yang sebenarnya ketakutan di dalam menghadapi musuh, yaitu Goliat. Daud ini Raja Israel yang dipenuhi Raja sejati Yesus Kristus, yang sebenarnya di dalam dia kita itu bisa berkemenangan terhadap masalah kita. Ya, jadi jangan berhenti kepada berita yang hanya secara moral saja waktu itu. Seringkali kita hanya berhenti di sejarah pribadi. Naikkan di dalam sejarah nasional umat Israel dan kemudian sejarah penebusan yang sampai kepada Kristus. Dasarnya apa kita melakukan itu? Karena Kristus sendiri berkata, semua kitab suci bicara tentang aku. Berarti pada waktu kita cerita sekolah minggu, kita mengkhotbahkan satu bagian firman Tuhan, baik itu perjanjian baru maupun perjanjian lama. Tidak sampai kepada Kristus dan karya keselamatannya, kita miss yang sangat penting di situ. Kita itu kehilangan hal yang seharusnya kita tekankan yang sangat penting di situ. Itu Pak. Oke, Pak Paulus. Pertanyaan selanjutnya, Pak, adalah ini beberapa pertanyaan klarifikasi dan butuh penegasan adalah bagaimana menyandingkan antara pesan Kristosentris ini dengan amanat teks atau amanat khotbah. Bapak tadi sudah memberi contohnya, nampaknya ini membutuhkan konfirmasi atau afirmasi dari Bapak ya. Terima kasih ya, Pak Paulus. Terima kasih Pak WP. Jadi memang seperti saya tadi tekankan secara memang agak sekilas, karena tekanannya kepada menemukan berita Kristosentris. Saudara, pada waktu mau menemukan berita Kristosentris memang juga
harusnya didahului dengan bagaimana kita itu bisa mengekspos, kita itu meneliti, menggali bagian teks yang kita akan khotbahkan, sampai menemukan amanat teks ya. Sehingga nanti pada waktu kita itu mencari berita kristosentris, kita sebetulnya tahu berita kristosentris yang berhubungan dengan amanat teks itu lebih yang mana ini gitu. Jadi kita nggak lari kepada yang kecil-kecil gitu. Seperti misalnya pada waktu bicara tentang Simpson, kita nggak lari kepada oh Simpson tipologi daripada Kristus karena dia laki, oh Yesus juga laki misalnya. Ya betul itu, tetapi itu hal yang tidak ditekankan di dalam konteks itu. Sehingga amanat teks, amanat khotbah itu cukup penting untuk kita pahami supaya Christ-centered-nya itu juga yang kita pakai nanti hal-hal yang mendukung akan amanat teks dan amanat khotbah itu. Jadi sekali lagi tapi saya mau tegaskan juga bahwa amanat teks yang dimaksud itu adalah dari perikop yang kita gali ya. Misalnya Kejadian 21, 1-7. Amanat teksnya kan bagian itu. Nah, kita harus berpikir bagaimana amanat teks itu, amanat teks dari teks itu berhubungan dengan amanat teks seluruh Alkitab. Amanat teks seluruh Alkitab itu adalah berita Kristus dan karya keselamatannya. Nah, jadi itu kaitannya di situ. Oke, Pak. Jadi mungkin ini juga bisa memperjelas pertanyaan lebih lanjut ini, Pak ya. Saya mau bertanya, tadi di awal dikatakan bahwa terdapat 4 bagian, yaitu teks Alkitab, arti sesuai konteks, berita kristosentris, dan aplikasi. Di awal, Pak, tadi yang 4 itu. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah 2P dan 2R itu termasuk dalam bagian berita kristosentris, dan ketika kita mengkhotbahkan, apakah kita dapat memilih salah satu unsur dari 2P dan 2R tersebut? Nah, ini butuh penegasan atau klarifikasi, ya. Pak Paulus. Silahkan. Pertanyaan yang baik ya memang ya. Jadi saudara-saudara memang tadi bagian 4 hal itu kita perlu ada di dalam pemikiran kita, di dalam kita mau bercerita maupun dalam berkhotbah ya. Sehingga kalau ada yang kita lewati, ya kita berarti belum selesai. Nah, mengenai 2P, 2R itu adalah yang ketiga memang. Berita kristosentris mencarinya dengan cara 2P, 2R tadi. Dan pada waktu kita sudah mencarinya, misalnya mendapatkan semuanya, 4-4-nya, 2P, 2R, tidak semuanya kita perlu pakai. Mungkin salah satu saja, mungkin 2. Gitu. Ya, jadi tidak semuanya, tetapi harus ada yang kita pakai. Kalau enggak, berarti kita melepaskan atau meniadakan atau melupakan yang bagian ketiga itu. Demikian Pak WP. Iya, Pak Paulus, saya ingin menyarankan rekan-rekan yang pengen tahu teks khotbah lengkap, misalnya yang kristosentris itu, bisa mengunjungi khotbahkristen.id, khotbahkristen.id, ketikkan di pencarian Paulus Surya, maka Bapak Ibu akan menemukan beberapa contoh khotbah kristosentris yang ditulis oleh Pak Paulus sendiri ya. Saya tidak bisa memberikan linknya langsung, tetapi Bapak Ibu bisa mengunjungi khotbahkristen.id dan cari Paulus Surya. Ada 2 teks setahu saya yang Pak Paulus Surya sendiri tuliskan. Nah, Pak Paulus, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Tadi, Pak, saya rangkaikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pak, karena ini kan hal yang belum lazim ya, Pak ya. Bagaimana memberi kesan bahwa seolah-olah ini kok kayak dipaksakan gitu loh, Pak. Karena kita mungkin belum terbiasa, dan ketika kita mendengarnya, loh, kok seolah-olah digiring ke sana lagi, gitu. Bagaimana kesan ini bisa dikurangi atau dihindarkan, Pak Paulus? Juga dalam kaitannya dengan jemaat sebagai pendengar ya, Pak ya. Silakan, ya. Pak Paulus. Jadi sebetulnya ini bukan sebetulnya dipaksakan, tetapi karena mungkin di dalam kekristenan, khususnya mungkin kekristenan di Indonesia ya, itu sudah cukup lama tidak memperhatikan hal yang penting ini, begitu ya. Karena ini sebetulnya kan diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, bahwa semua kitab suci bicara tentang dirinya. Jadi kita melihat bahwa ini seringkali memang jadi tidak biasa bagi orang-orang, apalagi kalau di sekolah teologi ya, itu memang tidak diajarkan. Ini menjadi asing begitu. Tetapi saudara-saudara, ini sebetulnya suatu pengajaran yang bukan baru, tetapi suatu pengajaran ya memang ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, bagaimana supaya kesannya tidak dipaksakan? Saudara-saudara memang selalu harus jangan hanya langsung dari teks itu langsung mencari berita kristosentrisnya, tetapi yaitu kita juga memahami teksnya itu di dalam konteksnya sesuai dengan teks itu artinya apa dari situ dulu. Jadi ada observasi, ada interpretasi dulu.
Nah, baru kita di dalam bagian interpretasi itu, kita nanti kaitkan dengan berita tentang Kristus. Nah, berita tentang Kristus pun kita harus pastikan kita berlatih dulu dari 2P, 2R itu ya, yang sesuai memang dengan konteksnya di situ. Latihan terus, kalau perlu, saudara-saudara, misalnya saudara-saudara masih agak ragu-ragu, saudara bisa juga melihat tafsiran, gitu ya. Sekarang ini, saudara-saudara, tafsiran itu bahkan ada yang judulnya itu ini, saudara-saudara. Christ-centered exposition. Ini tafsiran ini langsung sebetulnya mau menuliskan semua kitab itu Christ-centered. Cuma ini mungkin belum selesai, tapi hanya beberapa buku yang belum selesai. Dia sudah hampir semua buku, 66 kitab di dalam Alkitab. Christ-centered exposition saudara bisa pakai. Ini misalnya tentang Proverbs ya, tentang Amsal. Christ-centered di dalam kitab Amsal sudah tertuliskan di sini. Lalu saudara-saudara bisa juga yang seperti bulan lalu saya itu berikan di sini. Ini sebetulnya satu hal yang baik ya. Ini kemarin Pak WP dan saya pada waktu di Malaysia ikut seminarnya Tim Keller, lihat buku ini ya. Pak WP jadi beli, Pak? Belum, Pak. Belum ya. Ini saudara-saudara bisa juga beli e-booknya. Kenapa saudara-saudara saya ini perkenalkan? Karena di dalam setiap kitab itu selalu ada introduction-nya. Gospel in Genesis, berita Christ-centered di kitab Kejadian. Gospel in Exodus, kitab Keluaran, itu Christ-centered-nya apa? Jadi saudara at least secara garis besar ya, ini tidak detail, tapi secara garis besar, saudara juga bisa. Gitu. Supaya saudara-saudara melihat, oh ini ternyata sesuatu yang memang seharusnya, bukan sesuatu yang baru atau dipaksakan. Gitu. Ya Pak WP. Iya, Pak Paulus saya sudah memberikan di kolom chat tautan atau link salah satu contoh khotbah kristosentris dari Pak Paulus. Bagi sebagian orang kayak saya itu lebih mudah belajar kalau sudah melihat barang jadinya loh Pak. Oh kurang lebih kayak begini gitu ya. Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi terkait buku dan yang lainnya. Nah, saya ingin memeriksa dulu dan memberikan kesempatan yang terakhir kalau ada yang ingin raise hand. Semua pertanyaan di kolom chat sudah saya tuntaskan, saya rangkaikan menjadi beberapa pertanyaan. Silahkan kalau Bapak Ibu ingin raise hand, saya nantikan dalam beberapa saat ini ya. Sembari saya memeriksa juga apakah ada pertanyaan-pertanyaan baru yang masuk dan Bapak Ibu bisa mengklik tautan yang ada sebagai sebuah contoh. Oke. Iya, untuk bahan hari ini Bapak Ibu bisa ke atas di chat itu sudah diberikan, materi hari ini dapat diunduh dalam tautan yang tersedia di sana ya. Mohon maaf tidak bisa di-share ke email, silahkan langsung diunduh saja. Bapak Ibu bisa melihat linknya dari tautan yang diberikan dari akun stream saat di atas ya. Oke, tidak ada pertanyaan Pak Paulus. Oh ada, Pak Stevenson, silakan. Silakan Pak Stevenson. Iya, langsung to the point ya Pak. Silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Surya. Ya, Pak Steven. Ya, saya mau tanya Pak, kalau kita khotbahkan misalnya tentang Injil, tentang mujizat Tuhan Yesus, tentang Yesus, misalnya perjalanan Yesus, mujizat Yesus, itu apakah bisa dikatakan kita sudah mengkhotbahkan tentang kristosentrisnya, Pak? Ya, Pak Stephen, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, saudara-saudara, rupanya ya, memang di dalam pengalaman saya menerapkan khotbah kristosentris ini, dan juga di dalam membaca buku, contoh-contoh, rupanya perjanjian baru yang bicara tentang Yesus pun orang bisa mengkhotbahkan jatuh kepada moralistik saja. Gitu. Jikalau kita ini tidak punya framework di dalam pemikiran kita bahwa ini tetap sebetulnya itu bicaranya tentang Yesus begitu. Jadi misalnya kita bicara mujizat tadi ya. Misalnya mujizat Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang hanya laki-laki ya. Berarti dengan perempuan anak-anak bisa 10.000 lebih gitu. Nah, saudara-saudara bisa kita jatuh kepada, oh kita ini harus, misalnya karena ada anak kecil yang berikan kita yang terbatas, supaya Tuhan bisa pakai dengan luar biasa, misalnya gitu ya. Jadi kita jangan egois, berikan diri kita, terus itu sisa, jangan disia-siakan. Kalau sampai situ, itu moralistik saja loh, saudara-saudara.
Padahal di situ mujizat itu sebetulnya sedang bicara tentang mujizat terbesar yang akan digenapi oleh Yesus. Itu memberi makan, itu artinya Yesus sedang memperkenalkan sebenarnya sebagai roti hidup. Jadi sebetulnya roti hidup itu harus sampai kepada pembahasan kita. Kalau tidak, kita pun mengkhotbahkan perjanjian baru bisa jatuh kepada moralistik saja. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang patut kita untuk selalu perhatikan. Sehingga kita tidak sampai jatuh hanya pada khotbah moralistik. Saya juga beberapa kali melihat ya saudara-saudara pengkhotbah-pengkhotbah dari kalangan Injili, kadang-kadang dengan menyebutkan Yesus, tapi Yesus hanya menjadi teladan saja. Ini sebetulnya tidak salah, tetapi kalau berhenti di situ, ini jadi moralistik. Kita harus melihat bisa menteladani Yesus pun, hanya jikalau kita sudah mengalami what have Jesus done. Apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan itu perlu diingatkan, sebab kalau tidak, jemaat itu akan melihat, oh sebetulnya ajaran Kristen ini nggak ada bedanya dengan agama lain, pokoknya berbuat baik saja. Gitu. Padahal kita berbuat baik, itu ada motivasi, alasan yang berbeda, yaitu karena Injil Kristus. Demikian Pak Stephen yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih Pak Paulus. Itu sekaligus menjawab pertanyaan lewat Japri. Apa sih yang salah dengan khotbah yang moralistik? Dari penjelasan Bapak kan sudah jelas ya. Karena kita tidak ingin berhenti di situ, kita ingin menengok yang lebih dalam di belakangnya, bahwa kita berpusat pada apa yang telah Kristus lakukan, gitu ya. Kalau moralistik itu kan seolah-olah karena ingin meraih atau mencapai sesuatu. Nah, Pak Paulus, ini saatnya Bapak memberikan kalimat atau quotes Bapak yang terakhir, Pak. Pendek, ringkas, to the point, supaya meng-encourage kita para pengkhotbah di Indonesia ini, Pak. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, saya ingin mau menyampaikan bahwa kebenaran tentang Injil Yesus Kristus, yaitu Kristus dan karyanya yang berguna untuk orang mau diselamatkan maupun kita untuk bertumbuh, yang harus kita khotbahkan. Ini juga merupakan berita yang paling penting di dalam Alkitab ya, karena 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mengingatkan itu. Berita yang paling penting yaitu tentang Kristus yang mati bagi penebusan diri kita dan juga bangkit kembali. Dan kita kalau menceritakan di sekolah minggu, mengkhotbahkannya, kita sedang memberitakan kebenaran yang paling penting yang ditekankan di dalam Alkitab. Dan saudara-saudara, mari kita jangan hanya berhenti di dalam mengkhotbahkan atau menyampaikan di dalam cerita sekolah minggu, tetapi kita juga hidupi, sehingga kita itu bisa juga menghidupi secara Christ-centered ya. Beberapa kesempatan saya diminta juga untuk bicara tentang hidup secara kristosentris. Seperti nanti malam saya juga akan diwawancara itu. Dan ini memang menjadi suatu hal, kebenaran kristosentris ini bukan hanya untuk khotbah, tetapi juga untuk hidup, untuk konseling, untuk semua bidang pelayanan. Jadi saudara-saudara memiliki beban apapun, lakukanlah untuk secara kristosentris untuk meninggikan Yesus Kristus, meninggikan Allah kita. Demikian Pak WP. Iya, terima kasih Pak Paulus. Saya rasa kita sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini, saudara-saudara. Sekali lagi, tautan materi sudah dipost ulang. Tautan untuk contoh khotbah dari Pak Paulus Surya, teksnya juga sudah disediakan. Terima kasih Pak Paulus untuk percakapan yang sangat membuahkan pencerahan bagi banyak pihak. Dan saya mengajak rekan-rekan untuk bergabung pada Kamis mendatang bersama dengan Pendeta Beni Solihin dengan tema yang berbeda. Kami dari Saat Online Course mengucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya serahkan kembali kepada rekan-rekan admin untuk ditayangkan beberapa pengumuman sembari kita mengakhiri kelas ini. Terima kasih Pak Paulus, terima kasih rekan-rekan. Tuhan memberkati. Salam dari saya, Pendeta WP, untuk kita semua.